BTW, kalian mau kemana sih so pagi-pagi begini? Otan kan masih ngantuk. Loh, kok ada Kak Dika juga sih? Otan curiga ada bebek di balik batu nih. Udang maksudnya. Oh iya, Kak Dika kan Otan yang ngundang untuk ikutan challenge hari menjadi peternak. Kok Otan malah lupa sih? Ayo semangat Kak. Tugas pertama adalah giring bebek menuju sawah yang sudah panen. Jangan kira gampang ya untuk menggiring kawanan bebek. Dibutuhkan teknik agar bebek bisa berjalan dengan tertib ketika di jalan. Ketika menggiring bebek, harus ada yang berada di depan dan belakang. Penggembala di depan bertugas mengatur kecepatan, sementara penggembala belakang mengatur agar bebek jalan sesuai arah. Nah makanya Kak Dika bawa tongkat yang berfungsi mengatur kawanan bebek ini agar tidak keluar jalur. Sebenarnya tertibnya bebek tidak terlepas dari tingkah laku meniru. Bebek akan mengikuti kawanannya kemana saja ketika ia berjalan. Jadi alfa atau pemimpin dalam koloni tidak selalu berada di depan. Kalian bisa tebak nggak siapa pemimpin dalam koloni bebek ini? 100 untuk kalian yang menjawab si bebek albino. Lihat kan si bebek putih ini tidak selalu di depan, tapi dia akan berpindah sesuai dengan arah pergi kawanannya. Loh, saat berada di sawah, bebek-bebek ini langsung berlarian teman. Sepertinya sudah gak sabar mau langsung makan deh. Kak, sebelah sana kak. Sana, emang di dia. Ayo Kak Dika. Ayo Kak Dika, harus diperhatikan nih semua bebeknya. Jangan sampai ada yang tertinggal. BTW, kasihan juga sih sama Kak Dika. Biasanya kan dia cuma bergaya doang jadi model. Ini malah disuruh turun ke sawah buat tangon bebek. Maafkan Otan ya Kak. Oh iya, kenalan dulu ya sama talent kita kali ini. Otan sampai lupa. Dia adalah Dika Zakiatus Solihah, salah satu model asal Tasikmalaya. Keberanian Kak Dika untuk ambil challenge dari Otan patut diacungi 2 jempol deh. Walau tadi kelihatan sedikit kewalahan saat menggiring ke sawah, tapi tetap semangat 45 ya Kak. Semangat! Profesi sebagai penggembala bebek memang sudah sangat jarang kita temui saat ini. Tapi di Tasikmalaya, Jawa Barat, kita masih bisa menemukan beberapa peternak yang menggembalakan bebeknya. Saat sudah berada di sawah, sebenarnya tugas Kak Dika sudah tidak terlalu berat teman. Kak Dika hanya menjadi pengawas agar para bebek tidak lari ke sawah yang masih belum panen. Sebenarnya, lahan yang baru selesai dipanen merupakan sumber pakan alami terbaik bagi bebek, teman. Di lahan seperti ini, terdapat sumber makanan beragam, seperti keong, cacing tanah, dan hewan air lainnya. Nah, di satu sisi, petani juga merasa diuntungkan, karena bebek akan memakan hama dan gulma pada lahannya. BTW kalian tahu nggak ini bebek apa? Hah? Bebek goreng? Bukan. Ini adalah bebek Cihatep, bebek lokal unggulan Tasikmalaya. Bebek ini perannya cukup besar dalam menunjang perekonomian petani. Sobat semi akuatik ini sangat produktif bertelur. Sementara dagingnya juga bisa dimanfaatkan karena ukurannya relatif lebih besar dari bebek pada umumnya. Bebek Cihatep juga tahan terhadap segala cuaca. Salah satunya cuaca dingin seperti ini. Jaket mana jaket?
Nah teman, biasanya sesudah panen banyak nih bulir-bulir padi seperti ini. Nah si bebek suka banget nih sama bulir-bulir padi seperti ini. Yuk kita panggil yuk bebeknya. Wah, benar saja teman. Anak buah Kak Dika langsung datang semua. Sepertinya sudah hafal nih sama kakak pengawasnya. Betul apa yang dikatakan Kak Dika teman. Sekam dan sisa gabah daripada yang tersisa dari panen merupakan makanan tinggi nutrisi bagi si bebek. Dan yang paling penting, pakan bebek akan terpenuhi tanpa harus membeli. Kalau begitu kan bisa cuan bos. Loh, itu sih nama program di Trans 7. Teman, dalam koloni ini terdapat 5 ekor pejantan dan 70 ekor bebek betina. Selain sebagai bebek petelur, Paman juga membudidayakan bebek cihatep ini. BTW, bebek-bebek pejantan lain akan melindungi kawanannya juga nggak ya kalau misal ada tertinggal? Oke Kak, coba kita buktikan saja yuk dengan cara mengambil salah satu bebek betinanya. Lihat teman, ada 3 ekor yang coba mendekati bebek betina yang sedang dipegang Kak Dika. Ketiga ekor bebek ini adalah 2 jantan dan 1 betina. Bebek jantan memiliki warna yang sedikit lebih gelap dibandingkan bebek betina. Nampaknya yang tidak terima jika koloninya terancam tidak hanya bebek alfa atau pemimpin saja teman. Buktinya 2 bebek jantan ini setia kawan dan langsung mendekati bebek betina yang dipegang oleh Kak Dika. Nah, jadi sudah terbukti secara sah dan meyakinkan kalau kawanan bebek ini sangatlah solid. Nah, kita jangan sampai kalah ya sama bebek-bebek ini ya teman. Eits, jangan senang dulu Kak Dika. Sebagai peternak masih ada yang harus dilakukan nih. Apalagi kalau bukan panen telur. Hore! Makan telur bebek nih kita Kak. Widih, banyak banget nih telur bebeknya. Cuan nih Kak. Teman, setiap harinya bebek yang produktif pasti bertelur maksimal 1 hari sekali. Bebek biasanya akan bertelur pada waktu tertentu, yaitu sebelum matahari pagi terbit. Selain itu, ada perbedaan lagi nih antara bebek dengan unggas lainnya. Ketika bertelur, bebek rata-rata tidak mengerami telurnya. Meski begitu, bebek akan tetap menimbun telurnya dengan sekam atau tanah agar tetap aman. Nah, seperti yang berada di dalam kotak-kotak ini. Kak Dika, jangan kemana-mana dulu. Tugas kakak sebagai peternak belum selesai. Karena dalam kawanan bebek tadi terdapat 5 ekor jantan, jadi ada kemungkinan telur tersebut sudah dibuahi atau fertil. Nah, tugas Kak Dika dan Paman sekarang mensortir mana telur yang akan ditetaskan dan mana yang akan dijual untuk dikonsumsi. Ayo kasih tahu Paman cara membedakannya. Di desa ini punya cara unik untuk melihat apakah telur ini fertil atau tidak teman. Pertama, kita harus melihat bentuk telur, apakah bulat atau sedikit oval. Biasanya telur berbentuk bulat adalah telur fertil alias bisa ditetaskan. Sementara yang berbentuk oval biasanya infertil dan masuk dalam kategori konsumsi. Cara mengeceknya juga bisa menggunakan tangan seperti ini. Telur fertil lebih proporsional, sementara infertil akan terdapat ruang pada celah tangan. Cara yang unik ya teman. Teman, karena bebek cenderung tidak mengerami telurnya, banyak peternak yang menggunakan mesin tetas. Tapi tidak dengan Paman. Di sini ia menggunakan mesin tetas alami. Loh, pada bingung ya mesin tetas alami seperti apa? Nah ini dia, mesin tetas alami Paman adalah ayam.
Banyak para peternak yang cenderung memilih ayam untuk mengerami telur-telur bebek ini. Secara tidak langsung, peran induk bebek digantikan oleh ayam. Tapi dalam proses menaruh telur pada ayam yang sedang mengeram harus sangat hati-hati. Karena ayam akan jauh lebih galak. Ayo Kak, masukkan telur bebeknya satu persatu sekarang. Oh iya teman, cara penetasan alami seperti ini, nantinya anak-anak bebek akan lebih kuat terhadap segala macam cuaca. Cakep! Apa itu? Ular! Ini nih yang Otan gak suka. Jangan-jangan banyak ular mengerikan di dalam sini. Duh, tiba-tiba suasana jadi suram nih. Kalau ternyata ular berpisah gimana? Gawat. Mana Otan terkepung di tengah kebun salak yang lebat ini lagi. Itu dia ekornya kelihatan. Yalah, rupanya kamu si ular lidi ya. Karena banyak ditemukan di pohon-pohon salak, banyak orang juga yang menyebutnya ular salak. Ular ini sih tak berbahaya. Ya, minimal tak berbahaya untuk Otan lah. Kecil dan tak berbisa sih. Ular ini memang banyak ditemukan di bebatuan atau rumput pohon salak seperti ini. Sobat Otan ini rupanya senang banget berada di rimbunnya hutan salak seperti ini. Ini dia salah satu alasannya. Pohon salak rupanya merupakan tempat yang bisa memberikan perlindungan alami. Seperti yang Otan sebut tadi, ular lidi tersamar dengan baik di sini. Ketika berada di rumpun pohon salak, ia seperti menyatu. Dan perhatikan deh, warna tubuh si ular ini mirip banget dengan akar-akar pohon salak. Jadi benar-benar tersamarkan kan? Selain itu, daun-daun pohon salak yang tajam juga membuat para pemangsa seperti burung elang atau burung hantu yang biasa memakan ular-ular kecil jadi urung untuk mendekat. Dan ada satu lagi nih, yang pasti akan membuat teman-teman tercengang. Di pepohonan salak ini terdapat banyak makanan bagi si ular lidi. Nih, perhatikan ya. Shh, jangan berisik. Biarkan si ular lidi intai mangsanya dengan tenang. Kalian sudah lihat belum yang mana mangsanya? Hup, kena. Iya, kalian tak salah lihat. Si ular lidi memangsa jangkrik. Ular lidi adalah salah satu jenis ular yang unik karena ia memangsa serangga. Tidak banyak ular yang seperti ini loh. Ular lidi memang termasuk ular berukuran kecil. Tercatat, ular lidi terbesar bisa tumbuh sepanjang 56 cm saja. Tak heran jika ular mungil ini hanya memangsa serangga-serangga kecil saja. Berada di sekitar pepohonan salak memang menguntungkan bagi si ular lidi. Bagaimana tidak? Aroma dan rasa buah salak yang manis mengundang beberapa jenis serangga untuk datang. Tuh lihat, ada satu lagi di sana. Serangga memang punya panas tubuh. Saat ia diam, panas tubuhnya sama dengan lingkungan sekitarnya. Tapi ketika ia bergerak, ia akan secara perlahan mengeluarkan panas tubuh. Ular lidi punya kemampuan untuk mendeteksi panas tubuh si serangga ini. Makanya krik jangkrik, mendingan kamu berhenti mengerik deh. Itu si ular mulai mendekat. Indra peraba panas bukan satu-satunya alat si ular lidi untuk mengetahui keberadaan mangsanya. Ada satu lagi yang juga jadi andalan ular. Namanya organ Jacobson.
Jacobson terletak pada dinding rahang atas di dalam mulut ular. Perhatikan saat ular menjulurkan lidahnya yang bercabang. Ini ada hubungan erat dengan organ Jacobson. Lidah ular akan menangkap partikel bau di udara. Kemudian, partikel bau ini disalurkan ke organ Jacobson. Organ inilah yang kemudian akan mengenali partikel bau sekaligus mengetahui keadaan di sekitar. Dan tidak perlu usaha lebih bagi si ular untuk menyambar mangsanya. Keahlianmu berburu mangsa memang sudah teruji, Sob. Dalam sehari, si ular lidi mampu makan serangga hingga lebih dari 10 ekor loh. Ya, walau makananmu kecil-kecil, kalau banyak jumlahnya bisa kenyang juga ya, Sob. Waduh, gawat! Si ular jatuh ke air. Bisa tenggelam dia. Tolong! Siapapun tolong sobat hutan itu. Selamatkan dia. Yalah, ternyata si ular tidak panik. Kamu memang bisa berenang ya, Sob? Walau bukan jenis ular air, sebagian ular termasuk si ular lidi ini punya kemampuan untuk berenang. Setidaknya ia bisa mengapung di permukaan air karena massa jenis tubuhnya lebih ringan daripada air. Dan lagi, rongga tubuh ular juga membantu ular untuk mengapung. Setelah mengapung, ular akan perlahan berenang-renang meliukan tubuhnya membentuk huruf S. Cara berenang ini rupanya cukup ampuh untuk mengayuh tubuhnya melaju di air. Hingga akhirnya perlahan berhasil tiba di tepian. Syukurlah kamu selamat, Sob. Ya, sementara kamu naik saja ke atas itu. Berjemur karena kamu kebasahan kan? Loh. Kok ada dia? Gawat, setawotan, serangga yang satu ini sih cukup beringas. Dan lagi pula, ukuran tubuhnya cukup besar daripada sekedar jangkrik tadi. Mendingan kamu pikir-pikir lagi deh kalau mau ke arah situ. Sebaiknya menghindar, Sob, daripada... Apa? Si ular berani untuk menyambar si belalang sembah. Dan serangannya kali ini cukup vital. Serangga pemangsa itu dibuatnya tak berkutik. Dalam satu sergapan, ular lidi mengunci pergerakan lawannya. Si cancorang tidak berdaya. Si ular berhasil menelannya utuh. Padahal, serangga yang dikenal dengan sebutan mantis ini, ukuran badannya jauh lebih besar daripada mulutnya. Eits, hal ini tentu bukan masalah bagi ular. Ia tetap mampu memasukkan mangsanya ke dalam mulut. Karena mulut ular memiliki rahang yang lentur. Bagaimana tidak lentur? Rahang ular terdiri dari 4 potong bagian. Tiap potongan rahang tidak disambungkan oleh tulang, melainkan otot yang lentur. Jadi, ketika menelan makanan yang besar, rahangnya dapat meregang sempurna. Saat masuk ke dalam leher dan didorong ke perut, ini pun tidak masalah. Tulang iga ular tidak menyatu dengan tulang perutnya. Jadi, ketika dilewati makanan yang lebih besar dari rongga tubuhnya, ia pun bisa meregang dengan lentur.